Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Duartika dengan NIM 2412222026. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Studi Kelayakan Bisnis. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. Pertama, risiko banjir yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu operasional. Risiko penyakit ternak yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya perawatan. Risiko gangguan pasokan pakan dan air bersih akibat kondisi cuaca buruk. Risiko kerugian finansial akibat penurunan produksi dan penjualan. Yang kedua, ada usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Yang pertama, membangun fasilitas di area yang lebih tinggi atau memasang sistem drainase yang baik untuk mengurangi risiko banjir. Yang kedua, menerapkan program vaksinasi dan perawatan kesehatan ternak secara rutin. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemasok pakan dan air bersih untuk memastikan ketersediaan pasokan. Menyediakan asuransi untuk melindungi bisnis dari kerugian finansial akibat bencana alam dan penyakit ternak. Pertanyaan nomor 2, sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta ditambah 26 NIM. Proyeksi arus gas bersih tahunan adalah 105 juta ditambah 26 NIM selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. A. Hitung nilai sekarang bersih NPV atau Net Present Value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? A. Hitung nilai sekarang bersih NPV, Net Present Value. Biaya awalnya 526 juta, proyeksi arus kas bersih tahunan 176 juta, waktu 5 tahun, tingkat diskontonya 12%. Jadi menghitung NPV-nya ini 176 dibagi 1 ditambah 0,12. 12 ini tingkat diskontonya dipangkat jadi 5 kali. Jadi 176 dibagi 1 ditambah 0,12 ini 5 kali dikurangi 526. Hasilnya NPV sama dengan 108,44 juta. B. Jika IRR adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Jadi proyek ini layak dijalankan karena IRR-nya itu 14%, lebih tinggi daripada tingkat diskonto 12%. Ini menunjukkan bahwa proyek ini memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada biaya modalnya. Pertanyaan nomor 3. Sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta ditambah 26 juta NIM. Pendapatan per bulan diproyeksikan 20 juta ditambah 26 NIM dengan biaya operasional 12 juta ditambah 26 NIM. A. Hitung waktu balik modal payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? A. Hitung waktu balik modal. Diketahui investasi awalnya itu 126 juta, pendapatan per bulan 46 juta, biaya per bulan 38 juta. Menghitung waktu balik modal.
pendapatan per bulan dikurangi biaya per bulan. 46 juta dikurangi 38 juta sama dengan 8 juta. Jadi payback periodnya 126 dibagi 8 sama dengan 15,75 bulan. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Ya, usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal 15,7 bulan lebih cepat daripada waktu balik modal maksimal yang diharapkan, yaitu 2 tahun. Pertanyaan nomor 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta ditambah 26 NIM per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? Jadi diketahui biaya tetapnya yaitu 76 juta per bulan, harga jual per porsinya 50.000, biaya variabel per porsinya 25.000. Untuk menghitung BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 76 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 3.040 porsi per bulan. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Tidak, karena bisnis ini tidak menguntungkan karena penjualan rata-rata per bulannya itu 2.000 porsi. Lebih rendah daripada break even point 3.040 porsi. Bisnis ini perlu menjual lebih banyak porsi untuk mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan. Bisnis ini akan menguntungkan jika penjualannya lebih 102 porsi per hari. Jika target tercapai, usaha ini layak dilanjutkan. Pertanyaan yang kelima. Sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Jadi, untuk memilih lokasi yang tepat, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu ada biaya bahan baku. Lokasi yang dekat dengan pemasok akan mengurangi biaya pengadaan bahan baku. Yang kedua, biaya pengiriman produk. Lokasi yang dekat dengan pasar utama akan menekan biaya pengiriman produk jadi. Yang ketiga, ada tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja bergantung pada seberapa strategis lokasi tersebut dengan pusat populasi. Yang terakhir, ada biaya lahan, yaitu harga tanah di lokasi yang lebih jauh dari pusat ekonomi biasanya lebih murah. Efisiensi waktu. Lokasi mempengaruhi waktu pengiriman bahan baku dan distribusi produk ke pasar. Lalu ada rekomendasi, kelebihan dan kekurangan lokasi. Lokasi A dekat pemasok. Kelebihannya yaitu bahan baku mudah didapatkan dengan biaya rendah. Risiko keterlambatan pengiriman bahan baku kecil. Biaya tanah lebih murah karena jauh dari pasar utama. Kekurangannya yaitu biaya pengiriman produk jadi ke pasar utama lebih tinggi, waktu pengiriman produk jadi lebih lama. Tenaga kerja lebih sulit dicari karena lokasinya jauh dari pusat populasi. Lokasi B dekat dengan pasar. Kelebihannya yaitu dekat dengan konsumen sehingga pengiriman lebih cepat dan murah. Tenaga kerja lebih mudah tersedia karena dekat pusat kota. Kekurangannya, biaya bahan baku lebih tinggi karena jauh dari pemasok. Risiko keterlambatan bahan baku lebih besar. Biaya tanah cenderung mahal karena dekat pasar utama. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.